Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadir dalam majelis tafsir. Dan ini kita akan membahas tentang satu masalah penting yang ada di dalam Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan substansi risalah wahyu yang Allah wahyukan ke umat ini adalah satu, yaitu Islam Ini pelajaran penting yang ingin kita sampaikan supaya kita betul-betul mengenal al-Islam Islam itu, supaya jangan sampai kita sebagai seorang muslim tetapi tidak membela Islam dan umat Islam. Terkadang banyak sekarang kasus-kasus gerakan-gerakan Islamophobia, agamanya sendiri atau bahkan mengejek agamanya sendiri. Sehingga hari ini tadi siang itu hari-hari kemarin itu ada deklarasi dari teman-teman yang peduli terhadap gerakan anti Islamophobia hari kemarin Jadi orang-orang yang masih peduli untuk membela agama Islam dan keislaman supaya tidak dinista itu alhamdulillah ada kepedulian dari umat Islam untuk peduli menegakkan dakwah melalui asosiasi-asosiasi, gerakan-gerakan untuk membendung daripada orang-orang yang hendak menistakan agama Islam Karena Islam ini sendiri adalah risalah dari semua para nabi dan rasul Semua para nabi dan rasul itu semuanya adalah membawa Islam. Nanti akan saya jelaskan ayat-ayatnya, bahwa substansi risalah dakwah nabi dan rasul itu Islam ini. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Dalam surat Asy-Syura ayat 13, bahwa Allah telah mensyariatkan kepada kalian tentang agama. Nah, agama ini yaitu Islam itu telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh Dan juga Allah telah mewasiatkan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, perintahnya Allah apa? An aqimud dina wa la tatafarraqu. Hendaklah kalian
betul-betul menegakkan agama. Tegakkan itu Islam ya, dan jangan bercerai-berai, ya, jangan berpecah belah. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya bagaimana agama dari para nabi dan rasul itu satu ya, yaitu Islam. Walaupun berbeda dari sisi zaman ya. Inna ma'syaral anbiya dinuna wahid. Makanya Nabi mendeklarasikan ya, Nabi SAW mendeklarasikan sesungguhnya kami para nabi ya, itu agamanya satu ya. Inna ma'syaral anbiya dinuna wahid. Agama kami itu adalah satu ya. Agama kami satu, yaitu agama tauhid ya. Agama tauhid ini adalah agama para nabi dan rasul satu. Wa baini wa bainahu nabiyyun ya. Jadi kemudian kalau ada orang mengklaim ya agama-agama pribumi ataupun agama-agama lokal itu hanya sekedar klaim saja. Ya. Ada dulu pengikut ya dari Nabi Isa bin Maryam, kemudian mereka merubah agama Nabi Isa bin Maryam ya, dirubah-rubah yang kemudian agama itu ya setelah mendapat atau setelah dirubah-rubah kemudian diklaim sebagai agama baru mereka. Ya. Padahal kata Nabi, sungguhnya aku ya itu lebih berhak ya, lebih dekat dengan agama Nabi Isa itu sendiri ya. Laisa baini wa bainahu nabiyyun. Tidak antara aku dan Nabi Isa itu tidak ada seorang nabi pun. Artinya apa? Nanti akan kita jelaskan bahwa agama Nabi Isa sendiri itu pun Islam ya. Nah, al-anbiya ikhwah. Jadi nabi-nabi itu semuanya adalah apa? Bersaudara ya. Jadi semua nabi itu bersaudara ya. Dinuhum wahid. Agama mereka itu satu ya. Wa ummahatuhum syatta, walaupun mereka dilahirkan dari generasi atau dari ibu-ibu yang berlainan ya. Jadi oleh seluruh para nabi, jumlah nabi yang ada 124.000 ya, jumlah rasul yang ada 313-an, itu semuanya adalah agamanya satu ya, yaitu apa? Islam. Inna dina indallahi ya. Nah, orang-orang di luar itu ya mencari jalan lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari dari selain Islam agama ya, maka tidak diterima ya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, makanya salah satu ikrar ya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 itu ditegaskan amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi Rasul telah beriman ya dengan apa yang telah diturunkan kepadanya ya, yaitu berupa Al-Qur'an atau berupa wahyu ya, dari Allah sebagai Rabb yang telah menurunkan wahyu itu. Demikian juga diikuti oleh orang-orang yang beriman, masing-masing beriman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul. La nufarriqu baina hadim mir rusuli. Kami tidak membedakan seorang pun dari apa? Para rasul ini. Dan mereka mengatakan, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, kami mendengar dan kami taat. Ya kan? Ini artinya ikrar keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga agama yang telah Allah turunkan. Ya. Jadi sejak awal para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah dan mereka dibekali dengan wahyu ya. Risalah yang mereka bawa itu adalah risalah Islamiyah. Ya, Nabi Nuh, risalah yang dibawa adalah risalah apa? Islamiyah. Ya.
Apa contohnya di dalam Al-Quran bahwa risalah yang dibawa Nabi Nuh adalah risalah Islamiyah, risalah Islam. Itu bisa dibuka dalam surat Yunus ya, ayat 71 sampai dengan ayat 72 ya. Bahkan Nabi diperintahkan watslu alaihim naba'an Nuh ya, wahai Muhammad, bacakan kepada umatmu itu tentang Nabi Nuh ini. Itu ayatnya panjang, kemudian diceritakan bagaimana Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Nah, kemudian di akhir ayat itu wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang muslim. Ini wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi kalau ditanya agamanya Nabi Nuh agama apa? Agama Islam, agama tauhid, risalah Islamiyah. Kesatuan agama, ya, kesatuan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ini juga sekaligus bantahan bagi orang-orang liberal bahwa semua agama sama. Itu adalah dibantah oleh ayat-ayat dan juga fakta realitas satu ya, yaitu risalah apa? Islamiyah ya. Nah, kemudian contoh lagi dalam Al-Qur'an itu kalau ditanya risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga anak-anak dan cucu-cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu risalah yang dibawa apa? Risalah Islamiyah. Risalah apa? Islamiyah. Ya. Buktinya apa? Nah, buktinya itu dakwah mereka ya, para nabi ini, Nabi Ibrahim dan juga keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu semua mereka menyatakan kita adalah orang muslim ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman ya kepada Nabiullah Ibrahim, aslim. Aslim itu dari kata aslama yuslimu islaman. Ya, fi'il amarnya namanya aslim. Kamu berislamlah. Ini firman Allah kepada siapa? Nabi Ibrahim. Aslim, kamu berislam. Qala, kata Nabi Ibrahim, aslamtu, aku muslim, aku berislam. Lirabbil alamin. Jadi ini bagaimana ikrarnya Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu. Ya. Jadi aku adalah seorang muslim. Ya. Ibrahim tidak mengatakan nasortu, aku seorang Nasrani, tidak, ya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu, aku adalah seorang muslim, aku berislam. Jadi risalah agama yang dibawa Nabi Ibrahim adalah Islam. Nah, kemudian risalah ini, risalah Islamiyah ini kemudian diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada anak-anaknya, ya. Kepada siapa? Anak-anaknya, ya. Itu diwasiatkan kepada anak-anaknya. Ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan risalah Islamiyah itu diturunkan kepada siapa? Anak-anaknya. Itu siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan juga turunan lanjutannya Nabi Ya'qub wa Ya'qub. Wasiat itu, wasiat risalah Islamiyah, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku semua, ya cucu-cucuku semua, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna, jangan kalian mati illa kecuali wa antum muslimun. Kalian tetap menjadi seorang muslim. Ini dilanjutkan ini. Nah, kemudian lanjutan dari wasiat Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus Nabi Yakub. Nabi Yakub mewasiatkan lagi ke generasi setelahnya. Agama-agama setelah Nabi Yakub itu yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub apa? Ya satu. Ya. Jadi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, mereka generasi setelah Nabi Yakub ini juga mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami menyembah hanya kepada Tuhanmu, yaitu Allah.
Dan Tuhannya Nabi Ibrahim, bapak-bapak engkau. Nabi Ibrahim, ya Tuhannya Nabi Ismail wa Ismaila wa Ishak. Ya, agamanya Nabi Ismail, agamanya Nabi Ishak. Ilaha wahida, ya Tuhan yang esa itu. Ya, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami ya kepadanya itu adalah sebagai siapa? Orang-orang muslim. Jadi jamaah sekalian, jadi Islam itu adalah satu agama untuk seluruh nabi, ya. Satu agama untuk seluruh apa? Para rasul. Jelas ya? Nah, selain Islam itu namanya agama bumi, ya, agama lokal, ya, atau agama budaya, ya. Kalau agama langit itu hanya satu, yaitu apa? Islam. Itulah risalah Islamiyah dari nabi-nabi terdahulu, ya. Itu semua yang saya sebutkan tadi ayat-ayatnya adalah agama mereka adalah risalah Islamiyah, itu yang dibawa dan diajarkan kepada umat ini. Nah, Nabi Yusuf juga sama, ya. Kita buka misalkan dalam surat Yusuf ayat 101, itu juga dijelaskan bahwa Islam adalah agamanya Nabi Yusuf. Ya, Islam adalah agamanya Nabi siapa? Yusuf. Ya. Risalah yang dibawa Nabi Yusuf itu Islam juga. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah, ini doanya Nabi Yusuf. Jadi dari sejarah, ya, perjuangan risalah Nabi Yusuf itu sampai beliau dijebloskan di penjara, ya, bahkan sempat mau dibunuh, ya, dilempar ke sumur, sempat dijadikan budak, ya, di penjara, ya, sampai akhirnya beliau merdeka kembali, keluar dari penjara, dan beliau di penjara pun tidak lupa untuk berdakwah, apalagi kalau sudah keluar penjara, sampai menjadi seorang raja dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Nah, kemudian Nabi Yusuf itu mendeklarasikan dirinya dengan doa, ya, ya Allah, engkau telah memberi aku kerajaan ini dan engkau telah mengajarkan aku tentang takwil mimpi. Engkaulah pencipta langit, bumi, engkau pelindungku di dunia akhirat, ya. Nah, di akhir doanya itu, deklarasinya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman. Matikan aku sebagai seorang muslim. Muslim, Nabi Yusuf itu muslim. Bukan Yahudi, ya, muslim. Bukan agama pribumi, muslim. Bukan agama lokal, muslim. Jadi Nabi Yusuf itu muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan jumpakan kami, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Nah, ini doanya Nabi siapa? Nabi Yusuf, ya. Jadi doanya Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah betapa beliau mendeklarasikan dirinya sebagai seorang apa? Muslim. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam itu juga agamanya apa? Risalah yang dibawa itu apa? Ternyata sama juga. Risalah tauhid, yaitu risalah Islamiyah. Ya. Kita bisa lihat di surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa, berkata Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel nih, hei kaumku semua, jika kalian memang benar-benar ngaku orang beriman kepada Allah, maka kalau memang benar kalian, ya, semuanya beriman kepada Allah, coba kalian berserah diri, bertawakal diri hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, jika kalian adalah benar-benar seorang muslim. Jadi agamanya Nabi Musa bukan agama Yahudi. Agama Yahudi itu penyimpangan dari agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa, gitu. Bukan agamanya Nabi Musa Yahudi itu, ya. Jadi Yahudi itu agama pribumi, agama lokal, ya. Penyimpangan dari agamanya siapa?
Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi agamanya Nabi Musa dan diri Nabi Musa adalah sebagai seorang muslim, ya. Dan ajarannya adalah risalah apa? Risalah Islam, ya. Wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Padanya lah kalian bertawakal jika kalian memang betul-betul orang apa? Islam, seorang muslim, ya. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, in kuntum muslimin. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an tentang agama Nabi Sulaiman. Itu juga sama, muslim. Ya. Islam itu adalah agama risalah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Karena di zaman Nabi Sulaiman itu juga ada agama lokal, agama budaya, yaitu agamanya Bilqis atau Balqis. Yang mana waktu itu Ratu Balqis atau Ratu Bilqis bersama kaumnya agamanya adalah agama matahari, yaitu menyembah apa? Matahari, bukan menyembah Allah. Nah, kemudian Allah utus Nabi Sulaiman untuk meluruskan agama-agama lokal ini. Ya, budaya-budaya lokal itu. Ya, budaya-budaya lokal. Makanya Nabi Sulaiman kemudian mengirim risalah dakwah, surat dakwah kepada Ratu Bilqis, ya, supaya mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah Balqis menerima daripada risalah atau ajaran dari Nabi Sulaiman itu, ya, dan dia masuk Islam, ya, apa yang dikatakan dalam doanya itu? Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi ketika Ratu Bilqis itu sudah sadar bahwa selama ini agama yang dia anut, ya, matahari yang dia sembah itu bukan Tuhan, matahari bukanlah Tuhan. Agama budaya yang dia budayakan, yang dia anut dengan kaumnya, ternyata bukan agama. Itu hanya produk budaya. Nah, setelah itu Bilqis meninggalkan agama budaya tadi dan masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, dan beliau mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku Islamkan diriku bersama Nabi Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Jelas ya jamaah sekalian ya. Jadi ini fikrah seperti ini maksud saya itu bisa menjadi jawaban ya. Karena sekarang ada upaya juga untuk liberalisasi Islam ya. Jadi bagaimana merusak akidah Islamiyah itu melalui pemikiran. Ya. Bahwa semua agama sama, ya, semua agama hanyalah produk budaya, tidak ada agama langit, yang ada adalah agama lokal. Ini adalah racun pemikiran ya, yang sekarang banyak sekali tersebar di media sosial, ya, bahkan masuk ke kampus-kampus, ya, mewabah di buku-buku, di jurnal-jurnal, di tulisan-tulisan, ya, itu banyak sekali. Maksud saya itu ini dalam rangka membentengi akidah Islamiyah kita supaya tidak terkontaminasi dengan program atau gerakan-gerakan liberal. Atau juga sebagai penguatan ya terhadap kesabaran kita di dalam menjaga Islam ini. Karena banyak juga orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Ya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ya. Karena mereka juga enggak suka adanya Islam, ya, makanya tidak ridho, ya. Nah, banyak juga gerakan-gerakan yang dikenal sekarang namanya Islamophobia, ya. Fobi atau anti terhadap Islam, ya. Itu tersebar ya di media-media sosial itu begitu masif gerakan-gerakan itu ya. Pelecehan-pelecehan terhadap simbol-simbol ataupun syiar-syiar keislaman. Nah, dengan kita mengenal bahwa Islam itu adalah agama suci dan bahkan agama seluruh para nabi dan rasul, ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa dijaga ini Islam ini.
Kalau kita tidak menjaga Islam, kalau generasi umat Islam tidak peduli terhadap Islam, lalu siapa yang akan memperjuangkan apa? Islam dan umat Islam. Kita semua tahu tadi bahwa semua para nabi dan rasul tadi, ya itu semuanya adalah mereka mendeklarasikan keislamannya. Jelas. Jelas. Adapun masalah-masalah syariatnya, masalah-masalah syariatnya itu saling melengkapi, ya. Saling melengkapi, ya. Ya kenapa dulu kalau di zaman Nabi Adam misalkan nikah itu dibolehkan dengan saudara kandung, karena memang nggak ada orang waktu itu, nggak ada manusia, karena hanya Nabi Adam sama ibunda Hawa dan punya anak. Nah, anaknya inilah yang kemudian dikawin-kawinkan, jadilah anak-anak banyak itu. Nah, ketika sudah menyebar manusia yang banyak, kemudian di syariat kita Nabi Muhammad SAW, nah itulah yang dilarang, ya nikah dengan sedarah, ya. Nah dulu karena maslahat, ya. Tapi dalam sisi akidah, dalam sisi risalah sama. Itu dalam rangka memenuhi dan menyandarkan diri, menyerahkan diri terhadap perintahnya Allah. Kalau Allah memerintahkan seperti itu ya sami'na wa ata'na tadi, ya. Ya, sami'na wa ata'na. Ya. Makanya apa yang dibawa oleh Nabi itu menyempurnakan dari semua tadi risalah Islamiyah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya kan? Nah, itulah sebagai khatamun nubuwah atau khatamun nabiyyin. Ya. Ya, nabi itu udah punya stempel, punya legalitas sebagai seorang nabi dan juga sebagai penutup dari semua nabi dan rasul. Nah, kalau sekarang ada orang membawa risalah, ngaku-ngaku sebagai nabi, ya, setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia tertolak karena nabi itu adalah nabi pamungkas, nabi terakhir. Ya, ketika Nabi masih hidup saja sudah ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Apalagi zaman kita sekarang. Ya, kalau zaman sahabat sudah mulai ada pemalsuan nabi, zaman tabi'in, apalagi generasi sekarang, zaman sekarang. Begitu banyaknya nabi-nabi palsu yang mengaku penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu hikmahnya kenapa Nabi Muhammad SAW kalau punya anak laki-laki itu pasti meninggal. Karena kalau hidup nanti jadi nabi. Ya, makanya semua putra Rasulullah SAW yang laki-laki itu semuanya meninggal. Ibrahim, Qasim, meninggal semua. Ya, nggak sampai besar. Ya, itu salah satu hikmahnya. Ya, salah satu hikmahnya bahwa itu sebagai isyarat bahwa setelah Nabi tidak ada nabi lagi. Kenapa? Risalah Islamiyah sudah final, ya, sudah tuntas, sudah pamungkas, ya. Jelas ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebenarnya kalau jujur ya, agama Bani Israel sendiri ya, yang masih murni dulu, itu juga sama, ya. Juga sama adalah Islam sebenarnya. Kemudian ada agama-agama lokal itu adalah penyimpangan ya dari agama-agama yang dulu pernah dibawa oleh para nabi dan rasul mereka. Ya. Dan bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam ketika melihat gelagat kaumnya yang sudah mulai pada murtad, ya, beliau membaiat atau mensumpah orang-orang yang masih setia dari kaumnya tadi yang disebut dengan al-hawariyun. Ya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qal, ya ketika Nabi Isa itu udah merasa ada gelagat ini, ya, kemurtadan dari kaumnya itu, Nabi Isa mengatakan qala man ansari ilallah. Siapa nih di antara kalian yang masih setia mau menolong agama Allah? Nah, apakah kalian masih punya loyalitas? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Al-hawariyun mengatakan kamilah penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan saksikan bahwa kami adalah orang muslim. Jadi umatnya Nabi Isa adalah siapa? Muslimun sebenarnya. Muslimun. Atau di luar itu berarti penyimpangan tadi. Ya, penyimpangan. Demikian juga Nabi
Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam, ya. Itu juga sama. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang mereka dituruni Taurat, mereka juga muslimun. Ya, inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan, inna anzalna Taurata, menurunkan Taurat itu fiha, di dalam Taurat itu hudan, ada petunjuk, wa nur, ada cahaya. Ya, petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun, yang dengan Taurat itu dijadikan hukum oleh para nabi, nabi-nabi Bani Israel. Ya. Alladzina aslamu lilladzina hadu. Nah ini, yaitu orang-orang yang mereka itu berislam, aslamu, mereka berislam. Ya, artinya apa? Muslim, muslimun. Ya. Jadi ini jelas ya dalam Al-Quran itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Ali Imran itu ayat 64 ya, Allah tegaskan, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, ya ke sini. Ayo kita sama-sama kembali pada kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid. Bainana wa bainakum, antara kita dan antara kalian. Alla na'budu illallah. Hendaklah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada siapa? Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan seorang pun, sedikit pun enggak ada sekutu bagi Allah. Ya. Ini ikrar sebenarnya ya. Kalau memang kalian betul-betul beriman, yang disembah hanyalah siapa? Allah, dan tidak apa? Menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan hendaklah kita, ya, kita semua jangan mengambil sesembahan ya dari selain Allah. Ya, kultus dari selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah, jika kalian kalau memang berpaling, ya, jika mereka berpaling, ya sudah, katakan, saksikan. Ya, kalau kalian tidak mau, saksikan, ya, kamilah ya adalah orang-orang yang muslim. Ya, faqulu syhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami adalah kaum muslimin. Ya, jelas ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pamungkas, Nabi terakhir, itu juga sama. Risalah yang dibawa adalah risalah Islamiyah. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Nabi Muhammad diperintahkan, katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya inni umirtu, aku diperintahkan, an akuna awwala man aslam. Bahwasanya aku adalah orang yang pertama kali, ya, termasuk orang yang muslim. Ya. Wala takunanna minal musyrikin. Ya. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Janganlah kalian berbuat apa? Kesyirikan sebagaimana orang-orang musyrik itu berbuat kesyirikan. Ya. Jelas ya jamaah sekalian ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu ya, dari ayat-ayat ini yang bicara tentang kesatuan agama para nabi dan rasul, ya, maka ini harus menjadi akidah kita, ya, bahwa Islam itu sebagai agama wahyu, sebagai agama apa? Wahyu, ya, bukan agama lokal ataupun bukan agama budaya, ya. Makanya Al-Quran, ya, yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah firman Allah, bukan produk Arab, bukan produk budaya. Itu memang asli daripada wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran itu bukan makhluk, ya. Al-Quran itu bukan makhluk yang bisa ditafsirkan sembarangan, tidak. Al-Quran bukan makhluk. Ya, kalau makhluk ya nanti malah bisa berubah-ubah. Ya, bisa dirubah-rubah. Makanya Allah menjamin bahwa Al-Quran itu akan selalu abadi sepanjang zaman. Ya, Al-Quran akan senantiasa apa? Abadi sepanjang zaman manusia ini. Ya, sehingga oleh karena itu, ya, kita memegang Islam dan Al-Quran ini sepanjang hayat. Ya, jadi wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim, ya. Makanya Islam itu harga mati, ya. Jadi artinya tidak ditawar-tawar lagi, ya. Jangan kemudian dicampur adukkan lagi, ya. Islam sebagai agamaku, ya, hidup dan juga matiku dalam keadaan apa? Islam. Mati dalam keadaan Islam, dikuburkan juga dalam keadaan apa? Islam, disolatkan juga dalam keadaan Islam. Ya, jangan dicampur aduk, jangan sampai kemudian seorang muslim meninggal, ya, diberikan upacara-upacara tertentu yang itu berada di luar tradisi kebiasaan umat Islam. Ya tidak dibolehkan, ya. Kan toleransi, Ustadz. Toleransi itu ada batasnya. Ya. Nanti dianggap intoleran. Orang Islam itu orang yang sangat toleran. Ya. Buktinya di mana ada umat Islam, di situ ada kedamaian. Ya, berbeda kalau Islam itu minoritas, itu pasti ditindas. Tapi kalau Islam itu mayoritas, yang minoritas juga ikut apa? Terlindungi. Nah, masih menuduh Islam intoleran. Islam itu sangat apa? Toleran. Agama yang sangat toleran. Ya. Agama yang sangat apa? Toleran. Tapi jangan disalahpahami atau jangan kebablasan dalam masalah toleransi ini sehingga mencampur adukkan ajaran-ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang datang di luar Islam. Karena sekarang ada agama, Pak, ada agama baru namanya agama Bahai. Itu pusatnya di Israel, ya, dan juga hampir di semua negara ada, termasuk di Indonesia ini, ya, di Malaysia ada, di Singapura ada, ya, hampir di seluruh dunia ada agama Bahai, bahkan masuk dalam agama resmi PBB, ya. Agama Bahai itu apa? Agama yang mencoba mentoleransi dengan cara mencampur adukkan, ya, semua agama. Jadi makanya ritual ibadahnya itu ada semacam gerakan sholat kayak umat Islam, kemudian ada gerakan ibadah kayak orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi atau orang-orang yang bahkan tidak ada agama Majusi pun, ya, seperti Majusi itu campur aduk semua itu, ya, sebagai agama Bahai namanya, agama baru. Nah, itu toleransi yang kebablasan, ya, toleransi yang melampaui batas. Makanya toleransi yang benar itu artinya kita tidak saling mengganggu, itu bukan saling menghormati. Kalau saling menghormati itu terkadang nanti jadi campur aduk. Jadi toleransi itu adalah tidak saling apa? Mengganggu, itu yang benar definisi toleransi. Karena kalau orang salah mengartikan saling menghormati, itu nanti gantian malah, ya. Nanti gantian. Hari ini sholatnya di masjid, nanti besok sholatnya gantian di sono. Ya, itu namanya mencampur adukkan. Itu salah arti dalam konsep menghormati. Padahal yang disebut toleransi itu adalah tidak saling apa? Mengganggu. Kita juga tidak boleh mencela atau membuli atau mencemooh Tuhan-Tuhan mereka, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita membuli ataupun mencela Tuhan-Tuhan atau agama-agama lokal mereka, mereka juga akan mencela Islam. Itu kontraproduktif namanya. Atau dalam bahasa usul fiknya namanya syadud dzari'ah. Umat Islam itu harus melakukan hal-hal yang produktif, jangan yang kontraproduktif. Hal-hal yang preventif. Ya, kita harus mengukur tindakan kita ini, jangan melakukan hal-hal yang itu malah justru merugikan Islam dan umat apa? Islam. Jadi oleh karena itu, ini adalah Islamic worldview, ya, cara berpikir, punya pandangan yang utuh, yang kafah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara totalitas tadi itu. Jelas ya? Jadi jelas tadi ya dari ayat-ayat tematik tadi yang saya sampaikan dan juga ada hadisnya tadi di atas secara eksplisit menegaskan kesatuan agama semua nabi dan rasul. Itu sama, ya. Ya. Kesatuan wahyu, kesatuan apa? Agama, ya. Jadi agama nabi dan rasul itu semuanya adalah muslimun, muslimin, muslim, aslim, itu sama, ya. Dalam ayat-ayatnya tadi itu semuanya adalah identik dengan kata Islam, ya.
Walaupun tadi dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi semuanya adalah mengerucut kepada Islam. Jelas ya, ini adalah akidah dan keyakinan kita yang harus dipegang ini sebagai akidah keyakinan Islamic worldview kita terhadap Islam. Wallahu alam bisawab. Demikian ya untuk kajian hari ini ya. Kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.